Paskah. Lebih daripada pemenang, harusnya bukan hanya di awal kehidupan orang menjadi percaya. Lebih daripada pemenang, harusnya sampai pada kesudahannya, di mana Anda dan saya menerima gelar itu. Ya, saya menyebutnya gelar karena Anda dan saya tidak berkontribusi sedikit pun untuk menjadi pemegang gelar lebih daripada pemenang. Karena Kristus yang mengerjakannya dengan sempurna, kemudian Anda dan saya yang percaya itu dikuasakan gelar itu. Dan karena dikuasakan gelar tersebut, maka harusnya kita melanjutkan hidup lebih daripada pemenang sampai pada akhirnya. Nah, masalahnya adalah sampai pada akhirnya itu bukan lagi menjadi tanggung jawab Tuhan sepenuhnya, tapi tanggung jawab Anda dan saya. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-26, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Sebelum kita lanjut kepada percayakah engkau, Yesus adalah kebangkitan, Yesus adalah hidup. Kita mulai dari Yesus adalah kebangkitan. Kalau Yesus adalah kebangkitan, resurrection itu artinya berdiri atau kokoh, meningkat atau diangkat, di mana ini yang Tuhan mau dari perjalanan hidup Anda dan saya sampai pada finalnya adalah memang diangkat. Dan Yesus adalah hidup. Ya, mungkin ketikannya agak keliru di sana, harusnya pakai F, tapi ini pakai V. Ya. Hidup itu artinya bertumbuh. Hidup itu artinya produktif. Hidup itu artinya menikmati. Karena itu, kalau Anda dan saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, maka harusnya hidupmu meningkat. Harusnya hidupmu diangkat. Ketika saya bilang meningkat, ketika saya bilang diangkat, tolong buang jauh-jauh konsep di mana meningkat dan diangkat dicampur dengan konsep dunia. Karena ini biasanya amburadul dalam pemahaman kita. Oh, meningkat, oh berarti pendapatan, akan cuan lagi otaknya. Ketika dibilang meningkat, ketika dikatakan diangkat, ini semuanya berada pada frame kehidupan kekal. Menujunya ke sana. Lalu kemudian, kalau percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena dialah hidup, maka harusnya hidup Anda dan saya itu produktif. Jadi, yang ngaku nyembah Yesus tapi hidupnya nggak produktif, ya nggak jelas, berarti ngaku dia. Ya, karena memang yang percaya sama yang ngaku percaya di zaman ini tumbuh bersama. Karena itu hidup itu harusnya bertumbuh. Dengan demikian, siapa yang tidak suka menjadikan dirinya bertumbuh, sebetulnya nggak lagi hidup. Nggak lagi hidup sesungguhnya. Karena itu bicara produktif, bicara menikmati, wajib. Karena kalau enggak, ya Anda pura-pura hidup. Dan bicara kebangkitan dan hidup, yang disebut menang atas maut, ada ayat yang tertulis mengatakan bahwa hai maut, di manakah sengatmu? Ya, pasti masing-masing pernah baca itu. Dari sini kita paham, dari sini kita dijelaskan bahwa musuh terakhir, musuh yang terbesar kehidupan itu sudah dikalahkan. Namanya maut. Kalau memang musuh terakhir, musuh terbesar itu sudah dikalahkan, maka artinya Anda dan saya tidak lagi sedang berjuang untuk menjadi menang. Karena tidak ada lagi yang harus dilombakan dalam hidup ini. Kecuali Anda masuk dalam arena
apa yang orang dunia lombakan. Siapa punya apa, kau mau punya apa juga. Siapa sampai di mana, kau mau sampai di situ juga. Biar kayak si itu. Memang yang heran adalah ketika kita orang percaya masih sibuk dengan biar kayak si itu, nggak pernah biar kayak Yesus. Karena memang harusnya fokus Anda dan saya bukan seperti yang kanan kiri Anda punya, tapi seperti yang Tuhan mau, seperti bagaimana Anda dan saya makin lama makin serupa dengan Kristus. Kalau Yesus sudah menang atas maut, bagi yang percaya, kemudian kemenangan tersebut itu dikuasakan, maka yang kita juga harus paham betul bahwa iblis paham banget akan hal ini. Dan suka atau tidak, Anda dan saya sedang berhadapan dengan musuh yang nggak mau ngaku kalau dia sudah kalah. Karena itu hari-hari dia akan gertak Anda dan saya setiap hari. Dengan pola yang sama, bentuk yang beda. Dan semuanya untuk merontokkan gelar yang Anda pegang. Gelar lebih daripada pemenang. Untuk itu, sekarang ini nggak ada lagi pertandingan untuk kemenangan. Yang ada adalah Anda dan saya mempertahankan gelar lebih daripada pemenang. Dan bicara tentang mempertahankan gelar, mari hidup sebagaimana seorang juara hidup. Karena kalau hidup sebagai orang yang pernah juara, itu Anda gagal. Di Indonesia ini ada beberapa yang pernah jadi juara. Saya ingat tahun 80-an, petinju yang dielu-elukan di TVRI, tapi nggak lama kok. Habis itu jadi satpam juga di diskotik. Entah karena bangsa ini yang kurang menghargai pada tahun itu seorang atlet, atau karena memang si sang juara ini yang kemudian hari nggak hidup selayaknya seorang juara. Ya. Kalau Anda perhatikan pemain sepak bola yang sudah beberapa pensiun, ya, ketika mereka nggak main lagi, mereka masih dipakai buat iklan. Kenapa? Karena perutnya nggak jadi buncit. Karena masih sport. Dan masih kepake. Kan nggak ada iklan yang saya pernah juara loh, gitu ya. Nggak ada kayak gue gitu bilang iklan gue pernah gondrong loh, gitu kan nggak kepake juga. Ya. Kalau pengen jadi gondrong bisa, cuman mungkin kalau rumput itu ada Roundup namanya, racun yang buat matiin. Cuman kan nggak lucu ya kalau ada sampo untuk merontokkan rambut. Belum ada sih, mungkin nantinya ada kali ya. Mungkin kalau kayak begitu kita yang laku. Tapi yang saya mau bilang begini. Barang siapa percaya kepada Yesus, Anda dan saya juara. Masalahnya, kamu hidup selayaknya juara hidup apa enggak? Dan itu nggak bisa satu momentum. Itu tiap harinya, Anda dan saya harus pertahankan itu. Oleh karena itu yang pertama, barang siapa yang percaya kepada Yesus, percaya itu juara. Juara itu hidup yang mengandalkan dan menaruh harapan. Itu way of a champion. Itu seperti itu. Di mana Anda dan saya nggak bisa mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan kemarin saja, tapi besok juga. Besok lagi. Berapa banyak Anda dan saya malu di hadapan Tuhan. Karena mungkin sempat, orang Jawa bilang misuh-misuh. Ya, tahu. Menggerutu. Karena sesuatu yang Anda anggap nggak sesuai kapasitas yang Anda harus pikul, tapi akhirnya di ujung Tuhan nolong juga. Lalu kemudian di kemudian hari kembali menggerutu, dan akhirnya Tuhan tolong juga. Ya. Ini yang saya bilang tadi, memang tiap hari gertakan itu ada. Oleh karena itu, Yeremia 17, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 tertulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering,
yang tidak berhenti menghasilkan buah. Restu dari Tuhan itu penting. Karena tanpa restu dari Tuhan, Anda dan saya nggak bisa menggarap hidup ini. Karena sekali lagi, hidup ini bukan kamu punya, hidup ini pemberian dari Tuhan, hidup ini pemiliknya Tuhan. Anda dan saya nggak bisa garap sesuka kamu dengan kekuatanmu sendiri. Sementara kita butuh yang disebut restu. Ketika dibilang diberkatilah, buang jauh-jauh dari pikiranmu uang. Karena ketika kita bilang blessing di Alkitab, itu bahasa aslinya barakah, yang kemudian orang Arab serap menjadi barokah. Di mana ada tangan Tuhan yang backup kamu ketika kamu menjalani hidup ini. Dan itu terjadi ketika seseorang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Nggak bisa satu diambil. Karena ketika seseorang hanya mengandalkan Tuhan tanpa menaruh harapannya pada Tuhan, maka orang tersebut adalah orang yang lagi pakai nama Tuhan saja. Ya, walaupun di akhir zaman ini kan yang dipakai Tuhan dan yang pakai Tuhan itu beda tipis. Ya. Dan mereka yang mengandalkan Tuhan tanpa menaruh harapan mereka pada Tuhan, itu biasanya orang-orang yang take it for granted. Ya pokoknya pakai aja. Ya. Pernah nggak kamu lihat orang yang mengandalkan Tuhan tapi nggak naruh harapannya pada Tuhan? Di film horor, mesum, tapi ketika setannya nongol, dia cari salib cuy. Ya. Atau kamu yang nggak pernah lakukan firman, tapi biar ngusir setan, lu taruh Alkitab di bawah bantal gitu. Ya. Ini mereka yang mengandalkan Tuhan, tapi nggak naruh harapannya kepada Tuhan. Nggak bisa nyampe. Ya. Oleh karena itu, Tuhan tahu formula ini. Karenanya, lebih baik kita ini inisiatif mengandalkan Tuhan. Inisiatif menaruh harapan kepada Tuhan. Ketimbang Tuhan menolong Anda untuk, ini pelan-pelan diserap ya, ketimbang Tuhan yang harus menolong kamu untuk mengandalkan Dia dan menaruh harapanmu kepada Dia. Bisa bayangin? Ini soalnya ibadahnya champion nih. Karena kalau bukan juara nggak sanggup lu ibadah jam 3 sore. Ini jam setan nyuruh kita tidur. Ya. 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 Berat. Ya, kecuali Oma ini tadi udah Yesus belum bangkit, dia udah ibadah jam 5. Ya tadi. Ya. Karena ada beberapa gereja memang sudah start ibadah dari jam 4 pagi. Ya. Dan ini saya ngomong tadi, karena restu itu didapat dari mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Formula ini Tuhan yang buat. Maka marilah antusias untuk mengandalkan dan menaruh harapan pada Tuhan. Atau pilihannya, Tuhan yang tolong kamu untuk mengandalkan dan menaruh harapanmu kepada Dia. Agak berat yang kedua. Karena ketika Tuhan yang menolong, akan ada intervensi situasi. Dan ada banyak kali tokoh di Alkitab yang akhirnya ada yang mengandalkan Tuhan tapi nggak naruh harapan pada Tuhan. Anda masih ingat kisahnya Sarah? Ya. Bang Ismail itu harusnya nggak ada. Ya. Tapi Bang Is ini jadi ada. Gara-gara mereka berdua mau andalkan Tuhan. Tapi mereka nggak taruh harapan. Kenapa? Karena mereka akhirnya pakai cara mereka sendiri. Oh mungkin kalau dari pabrik saya udah nggak bisa, Sarah bilang. Mungkin dari pabrik gue punya budak bisa. Akhirnya keluar itu. Rusak ya sampai hari ini. Kan sampai hari ini urusannya si Bang Is ini. Jadi kepecah kita. Dari sejarahnya berjalan dan lain sebagainya. Ini dia nih, orang yang ngandelin Tuhan, tapi nggak naruh harapannya pada Tuhan. Cenderung untuk menolong Tuhan. Tahu Tuhan punya planning, lalu kemudian andalkan Dia, tapi kita nggak mau taruh harapan kita, maka yang udah-udah sih, kita lakukan pakai cara kita sendiri. Nah, kalau udah begitu, biasanya kerusakan terjadi.
Yang kedua, percaya itu juara. Juara itu yang digerakkan oleh tujuan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 26, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Yesus taat sampai mati karena tujuan Bapa. Kamu biasa dengar upah, biasa dengar mahkota, betul? Ya. Apalagi istilah upahmu besar di sorga. Biasanya itu muncul kalimatnya ketika kamu lakukan sesuatu, terus kemudian kamu tidak dapat imbalannya di bumi, dan mulai bilang, ya mungkin untuk menghibur diri, upahmu besar di sorga. Rupanya upahmu besar di sorga itu bukan kalimat menghibur diri. Ini sesuatu yang penting, karena pelayanan seseorang akan berlanjut di masa depan yang disebut dengan memerintah bersama dengan Kristus. Dan ketika itu akan terjadi status sosial. Kalau di dunia ini kan status sosialnya siapa kaya, siapa miskin. Tapi kalau di dalam hidup kekal, itu adalah siapa yang memerintah bersama dengan Kristus dan siapa yang rakyat jelata. Udah itu aja bedanya. Itu bedanya. Makanya ketika hari terakhir itu tiba, yang mati dibangkitkan, yang masih hidup itu terangkat, lalu kemudian ada session di atas. Sessionnya adalah pengadilan tata Kristus, di mana orang percaya bukan lagi diadili salah atau benar, tetapi di sana pengadilan untuk menghitung. Kamu dapat mahkotanya berapa? Dan setelah event itu, 3,5 tahun ada di bumi, itu di atas berlangsung, di bawah berlangsung. Yang mati bangkit, yang percaya hidup terangkat, kan begitu ya. Nah, di bawah di bumi, yang berkuasa adalah antikris. Jadi semua apa yang kamu punya hari ini, antikris akan berkuasa atas itu. Ya. Kemarin saya di sosial media lihat rumah harga 150 M. Bagus, karpetnya juga punya sertifikat. Dan yang lucunya adalah di masa depan, di hari terakhir, ini jadi barang miliknya antikris. Itu rumah biasa 150. Bagaimana dengan gereja yang 10.000 kapasitas tempat duduk? Yang udah capek-capek dibangun, itu juga nanti jadi miliknya antikris. Dan setelah pembagian mahkota, maka akan berlanjut yang namanya perjamuan kawin anak domba. Di bawah, nambah lagi 3,5 tahun masa sengsara. Karena yang tertinggal itu sengsara. Jadi kalau kamu punya rumah besar, kamu nggak rela dikuasai antikris, ya kamu di bawah saja. Ya. Itu jadi 7 tahun, karena 2 kali 3,5. Ya. Setelah perjamuan kawin anak domba, di sanalah nanti Kristus dan orang-orang yang akan memerintah selanjutnya. Dan itu berawal dari sekarang. Oleh karena itu, juara itu hidupnya digerakkan oleh tujuan. Kalau bukan tujuannya Tuhan, pantesan hidup ini jadi susah. Tuhan mau Anda dan saya nggak sekedar hidup, tapi hidup yang produktif, hidup yang meningkat, hidup yang Anda dan saya bisa nikmati. Karena itu yang ketiga, yang terakhir, percaya itu juara. Juara itu hidupnya dengan cara Tuhan. Kalau nggak pakai caranya Tuhan, Anda nggak nyampe ke tujuan Tuhan. Tahu tujuannya Tuhan, itu nggak cukup karena Anda hanya bisa sampai pada tujuan Tuhan kalau Anda gunakan caranya Tuhan. Kalau kamu pakai caranya Tuhan, maka kamu menggunakan apa yang disebut dengan akal budi. Kalau kamu pakai caramu sendiri, itu namanya akal-akalan. Saya tadi sampaikan narasi tentang Sarah, lalu kemudian lahirlah Ismail. Ini sebuah narasi tentang akal-akalan.
Kamu ingat ketika Musa mulai dengar bocoran kalau Tuhan mau pakai dia di usia 40 tahun? Akhirnya dia pukul orang pada satu situasi dan orang itu mati. Dia lari jadi buronan, ketemu perempuan, menikah, menumpang di rumah mertua selama 40 tahun, dan di usia 80. Baru Tuhan pakai dia. Kenapa harus Tuhan pakainya di usia 80? Karena rupanya sebelum usia 80, agak sulit seorang Musa mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Agak sulit. Masih gagah-gagahan. Di usia 80 itu pas banget gitu. Karena udah nggak punya apa-apa lagi kan. Lo tau gak ya paling sengsara dalam hidup ini? You tua terus kere. Kalau buat perempuan nggak masalah. Kalau buat laki-laki, itu big problem. Nggak ada yang respect lo lagi. Tua, bokek. Ya kan? Kelar. Ya. Dan ini ada pada Musa. Di usia 80, hari-harinya menggembalakan kambing domba ayah mertuanya. Bukan dia punya loh. Bapak mertuanya punya. Jadi lu bisa bayangin numpang di rumah mertua, udah tua bangka. Ya. Tidur di kemahnya mertua punya. Kambing domba mertua punya. Semua mertua punya. Sampai kemudian Tuhan panggil namanya lagi, dan Tuhan bilang, pergi sana kembali ke Mesir, bawa keluar orang Israel dari sana untuk beribadah kepadaku. Ini orang yang, lu nggak punya apa-apa. Sampai akhirnya dia bilang ke Tuhan, ya saya nanti kalau ke sana nanti ditanya yang utus saya siapa. Tuhan bilang, jawab aja, aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Dan dia bilang, tapi saya nggak bisa ngomong. Ya nanti saudaramu yang bicara. Alasan dia yang terakhir adalah alasan yang paling jujur. Tapi aku nggak punya apa-apa. Itu keren loh kalau Tuhan mau nyinyir, kelar nih laki. Emang Musa lo emang nggak punya apa-apa, gembel banget lo kok. Ya, lu Miss Queen tau. Ya, tua, bokek, kelar. Ya. Tapi kan Tuhan nggak nyinyir ya. Tuhan bilang yang ada padamu apa? Tongkat, ya udah pakai aja itu. Karena dengan penyertaanku, tongkat juga cukup. Namun yang mana lagi? Ada lebih banyak lagi narasi di dalam Alkitab. Di mana orang-orang yang tahu tujuannya Tuhan, tapi nggak mengelolanya dengan caranya Tuhan. At the end, mereka babak belur. Daud bongkar pasang, walaupun akhirnya jadi orang yang berkenan di hatinya, tapi bongkar pasang juga. Ya. Petrus, orang yang jadi bingung ketika menjelang Jumat Agung. Anda ingat narasi-narasi di Alkitab yang ada pada Petrus? Ketika Yesus bilang, nanti akan ada waktunya. Anak manusia ditangkap. Anak manusia akan dibunuh. Pernah baca narasinya? Ya. Yesus kemudian agak setengah memarahi Yesus, tapi memberi keyakinan kepada Yesus di mana dia bilang, itu nggak akan terjadi selama aku ada di sebelah. Dia mau seolah-olah bilang, jangan cerita begitu. Ntar nggak ada lagi yang mau jadi murid lu. Gitu. Ya. Atau mau pakai versinya Ambon. Di mana Petrus bilang, tenang sudah Bapak Guru. Pokoknya apa yang Ale rasa, beta rasa. Saya nggak ada yang ganggu, tenang aja. Selama beta di sebelah Ale, tenang. Itu Yesus nggak peluk dia. Yesus nggak bilang, keren banget lu bro. Gila lu sohib banget, lu jaga gue sampai mati. Enggak, Yesus marahin dia balik. Yesus bilang apa? Nyah kau iblis. Hah? Mungkin kalau Yesusnya Betawi, setan lu kan begitu kan ya. Hah? Ini nyah kau iblis. Ya. Karena kau hanya pikir apa yang manusia pikir. Tapi dia buktikan loh. Petrus buktikan, memang dia tulus, cuman dia nggak paham caranya Tuhan, ini masalahnya. Tapi tulus. Makanya ketika di Getsemani, kan sisa tinggal dia dong. Anda kalau cek di narasi Alkitab, itu murid tinggal dia yang standby. Orang-orang datang mau tangkap Yesus. Dan memang kalau Anda baca literatur,
yang matinya paling parah rasul memang dia. Dan ini emang orang Selon gitu. Ketika prajurit datang, gini, kamu tembak orang pakai pistolmu sendiri, itu biasa. Ya. Tapi lu tembak Kopassus pakai senjata yang dipinggang tuh Kopassus, itu keren tuh. Ya. Kalau bisa lu pegang bagus. Ini orang Selon. Dia nggak datang, dia nggak berdoa bawa parang, enggak. Tapi ketika prajurit datang, dia buktiin apa yang dia ngomong waktu itu sama Yesus gitu loh. Selama aku ada, itu nggak akan terjadi. Makanya dengan adu cepat dia punya tangan, dia cabut itu pedang, dia potong itu telinga. Dia berharap Yesus merespon. Tapi ini dia, bedanya akal budi dengan akal-akalan. Ya. Dia pengen Yesus merespon bahwa ya gimana kayak ngerespon kayak anak STM kayak gitu, karena udah disponsorin kan, ya kan, kupingnya udah dipotong, ya kan, dia berharap mungkin Yesus bilang ya udah sikat kan begitu kan, cuman kan enggak, Yesus tunduk lalu kemudian ambil tuh kuping ditempel lagi. Ya. Ada banyak narasi di Alkitab dari tokoh-tokoh yang gagal paham untuk mencapai tujuan Tuhan. Oleh karena itu di 2 Timotius tadi dikatakan bahwa olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara kalau dia bertanding menurut peraturan olahraga. Anda dan saya mendaftarkan diri pun tidak, tapi karena kamu percaya Yesus Kristus Tuhan, Anda masuk dalam pertandingan iman untuk mempertahankan lebih daripada pemenang. Karena itu mari bertahan untuk mengasihi Tuhan. Karena upah di sorga disebut mahkota, bukan sekedar piala untuk Anda dan saya koleksi, melainkan mempengaruhi statusmu dalam pemerintahan Kristus nanti. Oleh karena itu, saya mengajak kembali kita merefleksi diri, menyadari lagi bahwa hidup itu Tuhan punya. Boleh katakan bersama dengan saya, hidup itu Tuhan punya. Hidup itu Tuhan punya. Sekarang bilang lagi, hidup saya Tuhan punya. Hidup saya Tuhan punya. Amin ya. Nah, kalau hidup kita ini Tuhan punya, maka hidup yang Anda dan saya sekarang hidupi, ini kan pemberian. Benar nggak? Sudah bukan kita punya, pemberian. Karena ini pemberian, yang beri adalah yang punya hidup. Oleh karena itu, jangan lagi hidup sembarangan. Karena hidup ini hanya sekali dalam suatu musim. Kau nggak bisa mati hidup lagi. Ini bukan film animasi. Ya, mungkin korbannya film Tom and Jerry dulu kan. Ekornya terbakar, tumbuh lagi ulang. Sepersekian detik. Ya, ketabrak. Truk, gepeng, dia bangun lagi. Nggak begitu. Hidup yang ada dan saya hidupi yang dari Tuhan. Hidup ini hanya sekali dalam satu musim. Kenapa saya bilang begini? Masa kecil itu sekali, betul? Masa remaja habis itu. Sekali apa 2 kali masa remaja? Sekali. Setelah itu masa dewasa. Sekali. Kemudian masuk ke masa tua. Sekali. Suatu masa, semuanya sekali. Anda tidak bisa balik lagi. Kalaupun kita mau balik lagi, itu namanya kita sedang bernostalgia. Tapi nggak bisa balik lagi ulang. Ya. Cerita sama teman sesama SD, goblok-gobloknya kita dulu. Ya, mungkin yang bandel nggak ikutan upacara. Ya, saya ingat banget dulu. Bugem pernah saya ajak reuni teman-teman SD. Mereka buka cerita kisah-kisah saya yang konyol. Mereka bilang ke istri saya, lu tahu nggak dulu? Kita pernah sekali waktu upacara batal gara-gara George itu sembunyiin bendera. Ya. Jadi, ya saya pernah sembunyikan bendera. Ya. Itu batal. Jadi kalau di sekolah saya dulu di SD itu, bendera nggak boleh pegang pakai tangan. Bendera ada kotaknya. Kotaknya doang ada. Benderanya saya bawa naik ke atas atap. Ya. Jadi
Pas buka, semua bengong. Ya. Salahnya saya nggak ikut upacara. Jadi kelihatan benang merahnya. Ya. Saya ada di atas genteng sekolah, menyaksikan dari atas. Ya. Tapi cuma bisa nostalgia, tuh. Nggak bisa balik lagi ke sana. Yang udah tua, nggak bisa jadi tua berulang-ulang, nggak bisa. Ya. Gimana ulang-ulang tua? Kan nggak bisa kan? Ya. Karena gitu loh, ya. Hidup ini hanya sekali, jangan sia-siakan. Karena bukan milik kamu, ini pemberian. Ya. Karena hidup ini bukan milikmu, hidup ini pemberian. Karena itu jangan takut jalani hidup. Karena pemilik hidup itu bertanggung jawab. Pemilik hidup bertanggung jawab. Oleh karena itu jangan inginkan segalanya untuk hidup kamu. Karena bukan kamu yang berkuasa, melainkan pemilik kehidupan yang berdaulat. Kiranya pada kesempatan ini Anda dan saya nggak takut lagi kehilangan dalam hidup ini. Ya. Kenapa? Karena kalau kamu paham hidup ini pemberian, berarti harusnya nggak ada apapun dalam hidup ini yang kamu bisa bilang kamu kehilangan. Karena kehilangan itu kalau kamu punya. Kalau Tuhan punya, bagaimana kau kehilangan? Betul? Kehidupan dengan hidupmu itu dua hal yang berbeda. Kehidupan yang ada di dunia ini bukan jatah Anda dan saya selama-lamanya di sini. Oleh karena itu, mari persembahkan hidupmu, latih dari sekarang, persembahkan kepada Tuhan. Supaya Anda dan saya mampu melewati hari-hari besok yang dunia ini makin jahat, dunia ini makin freak. Seorang ibu kandung bisa bunuh anaknya, seorang bapak bisa mutilasi istrinya. Dunia ini makin gila. Kalau Anda ikut pola yang bukan pola Tuhan, Anda nggak akan mampu bertahan. Di tempat kamu kerja, kayaknya teman tapi di belakang ngomongin kamu. Ya. Itu dunia. Namun hidup ini jadi lebih mudah. Saya nggak bilang kita permudah yuk kehidupan ini. Nggak bisa. Kehidupan ini nggak bisa dipermudah. Tapi hidup kamu bisa beroleh kemudahan. Karena Yesus yang bilang, kalau kamu datang ke saya kasih kelegaan. Bebannya juga ringan. Bahkan ketika kita paham tentang yang namanya pikul salib, konsep Anda akan berbeda tentang yang namanya penderitaan. Karena kita pikir selama ini, berbeban berat dengan segala masalah yang dipikul, itu pikul salib. Anda keliru. Di kayu salib yang menderita Yesus, bukan kamu. Yang kita harus pikul sekarang, dari salib Kristus adalah benefit dari karya itu. Bukan penderitaannya. Karena kalau penderitaannya yang kamu harus tanggung, kamu nggak sanggup. Makanya Yesus itu disalib, bukan untuk kamu, tapi ganti kamu. Jadi kamu sudah digantikan. Yang sekarang kita harus pikul adalah benefit dari karyanya. Dan benefit itu membuat Anda dan saya lebih daripada pemenang. Jangan berhenti, lanjut mengasihi Tuhan, hidup dengan caranya, stop akal-akalan, karena yang baik dari Tuhan yang sempurna, itu buat Anda dan saya yang percaya. Tuhan Yesus memberkati.